Ada 6 yang ditetapkan sebagai tersangka. Yang pertama, sebagai penyelenggara, saudara MRS sendiri dipersangkakan di pasal 160 dan pasal 216. Keenam tersangka ini, Polri dalam hal ini akan menggunakan kewenangan upaya paksa yang dimiliki oleh Polri sesuai aturan perundang-undangan. Upaya paksa yang kita inikan. Yang saya tidak mau terjadi. Kalau itu terjadi, hancur kita punya perjuangan. Tidak ada kriminalisasi ulama, tidak ada. Nah, karena televisi mereka yang kuasai, media mereka yang kuasai. Kalau mereka sudah sampaikan begitu, kita tidak punya celah untuk menjawab. Yang dikriminalisasi adalah mereka-mereka yang memiliki kesalahan. Apapun pernyataan yang mereka buat, saya bisa bantah, saya bisa lawan. Apabila saudara MRS tidak memenuhi panggilan, kami tim penyidik akan melakukan langkah-langkah penegakan hukum selanjutnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Polda Metro Jaya telah melakukan gelar perkara terkait kasus kerumunan acara Habib Rizik Syihab di Petamburan, Jakarta Pusat. Dalam gelar perkara tersebut, polisi menetapkan 6 orang tersangka, salah satunya Habib Rizik Syihab. Hasil gelar perkara menyimpulkan ada 6 yang ditetapkan tersangka. Kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Yusri Yunus pada wartawan di Polda Metro Jaya, Jakarta, Kamis 10 Desember 2020. Yusri menyebutkan ke-6 tersangka adalah Habib Rizik Syihab selaku penyelenggara acara, Haris Ubaidillah selaku ketua panitia acara, sekretaris panitia inisial A, MS selaku penanggung jawab bidang keamanan, SL selaku penanggung jawab acara, dan HI selaku seksi acara. Ada 6 yang ditetapkan sebagai tersangka. Yang pertama, sebagai penyelenggara, saudara MRS sendiri dipersangkakan di pasal 160 dan pasal 216. Kemudian yang kedua, ketua panitianya, saudara HU. Yang ketiga, sekretaris panitia, saudara A. Yang keempat, saudara MS sebagai penanggung jawab di bidang keamanan. Yang kelima, saudara SL untuk penanggung jawab acaranya. Dan saudara HI, ini sebagai kepala seksi acara. 6 orang kita tingkatkan dari saksi menjadi tersangka. Gelar perkara dilakukan pada Selasa 8 Desember. Dari gelar perkara tersebut, penyidik meningkatkan status terhadap 6 saksi tersebut. Selasa kemarin, tanggal 8 Desember, tim penyidik Krimum Polda Metro Jaya telah melakukan gelar perkara tentang tindak pidana karantina kesehatan dan pelanggaran pasal 160 KUHP di acara akad nikah Putri MRS, katanya. Yusri Yunus mengatakan pihaknya memiliki kewenangan untuk mengedepankan upaya paksa dalam menghadirkan Habib Rizik Syihab untuk diperiksa sebagai tersangka. Keenam tersangka ini, Polri dalam hal ini akan menggunakan kewenangan upaya paksa yang dimiliki oleh Polri sesuai aturan perundang-undangan. Upaya paksa yang kita inikan. Menurut Yusri, ada 2 cara yang akan dilakukan polisi terkait upaya paksa tersebut. Apa upaya paksanya? Kan ada 2, dengan pemanggilan atau dengan lakukan penangkapan. Seperti diketahui, Polda Metro Jaya telah meningkatkan kasus kerumunan ke tahap penyidikan. Sejumlah saksi telah dimintai keterangan oleh polisi, termasuk Habib Rizik dan menantunya. Hanif Alatas telah dipanggil 2 kali oleh polisi, namun Habib Rizik dan menantunya mangkir dari panggilan polisi untuk kedua kalinya itu. Sebelumnya polisi telah memanggil Habib Rizik Syihab, namun dari 2 kali panggilan tersebut, Habib Rizik mangkir dengan alasan pemulihan. Pengacara Habib Rizik, Aziz Yanuar, menyebutkan Habib Rizik tidak dapat memenuhi panggilan polisi dengan alasan masih pemulihan. Saya dan tim dari kuasa hukum Habib Rizik dan Habib Hanif mewakili Habib Rizik dan Habib Hanif terkait bahwa Habib Rizik dan Habib Hanif dalam hal ini ada sesuatu dan lain hal sehingga tidak dapat memenuhi panggilan dan diwakilkan oleh kita. Pak, ada terkait dengan surat keterangan dokter, Pak? Sakit dari dokter beliau tidak sakit, artinya masih pemulihan saja. Kita harus jujur apa adanya. Kalau sakit nanti beliau tidak sakit, tapi kondisinya kelelahan sehingga membutuhkan istirahat. Artinya kalau untuk diperiksa berjam-jam kemudian memberikan keterangan itu belum sanggup dirasa. Itu informasi dari dokter.
Untuk diketahui, acara Maulid Nabi Muhammad SAW dan akad nikah Putri Habib Rizik Syihab di Petamburan, Jakarta Pusat berlangsung Sabtu 14 November. Acara ini menimbulkan kerumunan massa karena dihadiri masyarakat dengan jumlah yang masif tanpa mengindahkan protokol kesehatan. Polisi segera bertindak terkait kerumunan tersebut dengan melakukan penyelidikan kepada pihak-pihak terkait acara. Polda Metro Jaya membagi undangan saksi tersebut ke dalam 3 kelompok. 3 kelompok tersebut mulai dari pejabat DKI Jakarta, penyelenggara acara hingga saksi-saksi tamu yang hadir dalam acara tersebut. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjadi orang pertama yang datang untuk dilakukan klarifikasi pada Selasa 17 November. Wakil Gubernur DKI Ahmad Riza Patria juga dipanggil polisi. Sejumlah pejabat di Pemprov DKI hingga panitia acara dan pihak KUA Tanah Abang juga sudah diperiksa polisi. Diketahui sebelumnya, Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran mengimbau pemimpin FPI Rizik Syihab hadir memenuhi panggilan pemeriksaan pada hari Senin ini. Jika tidak hadir, maka polisi akan menjemput paksa nantinya. Fadil menyebut pihaknya bakal melakukan langkah hukum lanjutan jika Rizik kembali mangkir dalam pemeriksaan. Apabila saudara MRS tidak memenuhi panggilan kami, tim penyidik akan melakukan langkah-langkah penegakan hukum selanjutnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, tuturnya. Saya dan Pangdam Jaya menghimbau kepada saudara MRS dan pengikutnya untuk tidak menghalang-halangi proses penyidikan. Berdasarkan aturan, polisi dapat melakukan penjemputan paksa terhadap seseorang yang telah 2 kali mangkir dari pemeriksaan. Hal itu tercantum dalam pasal 112 ayat 2 KUHP. Pasal itu berbunyi, orang yang dipanggil wajib datang kepada penyidik dan jika ia tidak datang, penyidik memanggil sekali lagi dengan perintah kepada petugas untuk membawa kepadanya. Lebih lanjut, Fadil juga meminta kepada Rizik dan pengikutnya untuk tidak menghalang-halangi penyidikan kasus kerumunan massa ini. Fadil mengingatkan bahwa aksi menghalang-halangi petugas bisa berujung pada tindak pidana. Tindakan tersebut adalah tindakan yang melanggar hukum dan dapat dipidana, dan apabila tindakan menghalang-halangi petugas membahayakan keselamatan jiwa petugas kami, saya bersama Pangdam Jaya tidak akan ragu untuk melakukan tindakan yang tegas, tuturnya. Berawal dari informasi bahwa akan terjadi pengerahan massa pada saat saudara MRS dilakukan pemeriksaan di Polda Metro Jaya dari berbagai sumber, termasuk rekan-rekan media mungkin mendapatkan berita melalui WA Group bahwa akan ada pengerahan kelompok massa untuk mengawal pemeriksaan MRS di Polda Metro Jaya. Pemanggilan kedua ini dilakukan setelah Rizik Syihab dan menantunya tidak memenuhi panggilan polisi pada Selasa 1 Desember. Menurut prosedur, jika penyidik sudah 2 kali melayangkan panggilan namun yang bersangkutan mangkir, polisi bisa melakukan penjemputan paksa terhadap yang bersangkutan. Selain itu, Polda Metro Jaya juga mengimbau kepada simpatisan Rizik Syihab untuk tidak datang saat pemeriksaan itu berlangsung. Jika nekat datang, polisi akan melakukan pembubaran paksa karena menimbulkan kerumunan massa di tengah pandemi COVID-19. Di tengah penyidikan, bentrok antara polisi dan pendukung Rizik pecah di tol Jakarta Cikampek KM 50 sekitar pukul 00.30 WIB, Senin 7 Desember. Sejumlah senjata api dan senjata tajam disita usai bentrok tersebut. Polisi menyebut bahwa pendukung Rizik yang terlibat bentrokan merupakan laskar khusus. Tadi pagi sekitar pukul 00.30 WIB di jalan tol Jakarta Cikampek kilometer 50 telah terjadi penyerangan terhadap anggota Polri yang sedang melaksanakan tugas penyelidikan terkait dengan rencana pemeriksaan MRS yang dijadwalkan berlangsung hari ini jam 10.00 WIB.